Satu sukacita yang besar, saudara, kalau kita boleh memulai tahun dengan optimisme, ya, memulai hari kita dengan keyakinan, betul? Memulai bisnis kita, usaha kita, tahun-tahun yang masih panjang ini, saudara, dengan keyakinan. Pujian kita yang terakhir berkata bahwa firman Tuhan tidak akan berubah. Itu jaminan yang boleh kita pegang sampai titik penghabisan. Karena dengan firman-Nya Dia menjadikan segala sesuatu yang tidak ada sebelumnya menjadi ada. Dengan firman-Nya, dengan perkataan-Nya juga, bahkan Dia meneduhkan gelora laut yang pada waktu murid-murid bersama dengan Dia di kapal hendak menyeberangi menuju satu tempat yang namanya Gerasa. Saudara, Tuhan belum berhenti bekerja dalam hidup kita dan dalam hidupku juga. Itu sebabnya ketika pada pagi hari ini, saudara, kita memasuki minggu kedua di tahun 2022. Yakinkan bahwa Dia di pihakmu. Haleluya. Kalau Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha mengerti kehidupan kita di pihak kita, Raja Daud berkata, siapa yang akan menjadi lawan kita? Haleluya. Apakah ketakutan, kekurangan, sakit penyakit? Tidak, saudara. Tidak ada yang akan menjadi lawan kita. Karena itu teguhkan hatimu dan hatiku. Kesulitan, pertandingan hidup, kesukaran, dia bisa terjadi. Tetapi Dia yang menyertai kita di dalam jalan-jalan kita, tidak akan membiarkan kita. Oh, haleluya. Saudara, jujur, ketika saya duduk di bangku di mana saya mempersiapkan diri menyampaikan firman Tuhan, saya mau berkata apa adanya. Kadang-kadang, saudara, Tuhan itu bisa memutar haluan dari pesan firman yang mau disampaikan itu berubah. Namun jujur saya mau kasih tahu, ini jarang-jarang terjadi. Saya sudah persiapkan apa yang saya mau sampaikan, tetapi ketika saya merenung, ketika saya duduk, saya memuji, menyembah, saya mengarahkan hati saya kepada Tuhan, Tuhan memutar haluannya. Ya, dan yang paling luar biasa adalah pujian terakhir sebelum kita mendengar firman itu meneguhkan pesan firman yang kita akan dengar pada pagi hari ini. Mari kita akan buka dari Keluaran pasal 13. Saudara, firman Allah pada pagi hari ini akan saya beri judul dipersiapkan untuk berkemenangan, dipersiapkan untuk kemenangan. Jadi saudara, banyak dalam kehidupan kita seringkali kita tidak mengalami keberhasilan. Itu kemenangan yang dimaksud. Kita tidak mengalami, saudara, satu perolehan pencapaian yang kita mimpikan karena satu hal yang paling sederhana. Karena kita gagal membuat persiapan. Gak usah jauh-jauh. Anda punya mimpi bikin kue yang Anda lihat di medsos bagus itu. Anda yakin bisa, aku bisa. Anda coba dan Anda lakukan berbagai upaya. Tapi sayangnya, saudara, dalam proses yang menarik, ada satu fase yang tidak boleh meleset, yang namanya persiapan. Anda boleh persiapkan mixer Anda yang tercanggih, termahal. Tapi kalau Anda tidak persiapkan, saudara, setiap bahan untuk membuat kue itu dengan rinci, bukan hanya jenisnya, tapi takarannya, betul? Ya kan? Anda nggak mau buat kue Anda terlalu harum, terlalu manis, atau terlalu mengembang. Semuanya harus presisi. Itu persiapan begitu rupa. Pernah kecewa bikin kue dan kuenya bantet? Iya kan? Dan terjadi, saudara, karena persiapannya kurang matang. Nah, hari ini, saudara, hidup kita di tahun 2022 ini perlu dipersiapkan. Haleluya. Amin. Pertanyaannya, apa yang dipersiapkan? Ya, Anda perlu persiapkan pemikiran-pemikiran yang positif. Anda perlu persiapkan hal-hal yang penting, yaitu relasi, dukungan-dukungan. Anda perlu persiapkan banyak hal.
Tetapi satu yang Tuhan mau sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita akan lihat saudara. Dari Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Saya akan sampaikan firman Allah dengan singkat saja. Tapi saya berdoa Anda menangkap sebuah pesan di dalamnya yang memang Tuhan sungguh-sungguh mau tanam. Ayat 17 saya akan baca. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Sekali lagi perhatikan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, jadi ini umat Tuhan Israel hendak keluar dari Mesir, dari tanah Mesir. Sebelumnya mereka diperbudak di sana. Dan ketika Allah membela mereka keluar dari Mesir, Firaun terpaksa membiarkan umat Tuhan ini keluar. Ada catatan yang menarik. Allah tidak menuntun. Allah tidak menuntun artinya Allah menuntun. Allah tidak kasih pasangan hidup dari biro jodoh artinya dia punya jalan yang lain. Betul apa betul? Karena itu jangan bingung bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu punya jalan yang sempurna. Katakan amin. Anda tidak sukses jadi pemain bola, ternyata Anda sukses jadi pemusik. Ya kan? Ternyata Anda sukses jadi MC. Kalau kita orang-orang tua, saya orang tua loh. MC itu ngomong cucu Pak. Sukses ngomong cucu. Gimana Om? Sukses ya. Dan semua kita sedang menuju pada setiap bidang kehidupan kita untuk sukses, berhasil, bahkan jadi siswa, jadi mahasiswa, jadi pedagang, jadi politikus, jadi pengacara, bahkan jadi hakimnya, jadi menteri, bahkan jadi terdakwa pun harus sukses lewat. Kalau nggak sukses dibela bahaya, saudara. Ya. Tapi, saudara, cerita ini menarik sekali. Coba lihat, Allah tidak menuntun. Artinya Allah menutup jalan supaya kita melalui jalan yang lain. Setuju? Karena seringkali ini yang susah, betul nggak? Aku maunya yang ini, aku maunya tahun ini, aku maunya begini. Datangnya yang lain. Mari kita lihat firman Allah ya. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Dengar, walaupun jalan ini jalan yang paling dekat untuk sukses, paling mudah, paling dekat untuk berhasil. Sayangnya saudara, nanti kita akan tahu ternyata untuk melewati jalan melalui negeri orang Filistin ada sesuatu yang mereka belum siap. Nah, Alkitab berkata, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu apa? Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi battleground, area pertempuran. Saudara, bangun pagi, kita sudah harus bertempur dengan tubuh ini yang lelah setelah aktivitas kemarin. Karena itu kalau Anda tidak hidupkan modenya, Anda akan masih mimpi, coba ya besok belum hari Senin. Coba ya besok tuh hari Sabtu. Iya kan? Itu namanya mimpi. Anda harus siap. Dan sekalipun hari Seninnya ada double, sok aku siap. Ya. Jadi masalahnya ternyata yang paling besar itu bukan di luar. Masalahnya itu bukan di musuh yang akan kita hadapi. Masalahnya itu justru bukan di area peperangan, tapi kesiapan kita. Apakah Anda seorang yang sudah dipersiapkan? Apakah Anda seorang yang sudah dipersiapkan?
Kadang-kadang saudara seorang menikah, dan ketika lahir putra dan putri di rumah tangga, di situ percekcokan sengit baru dimulai. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan. Kadang suami bilang, "Ma, tuh anak lo." Suami bilang, "Ma, tuh anak lo." Emaknya bilang, "Emang anak gua aja." Mikir dong, waduh seru banget tuh. Akhirnya mereka putuskan, ini anak Eyang. Dan Eyangnya tepok jidat. Haleluya. Inikah battlegroundku? Inikah area pertempuranku? Jangan-jangan bangsa itu menyesal. Jangan-jangan bangsa itu menyesal. Saudara, ungkapan ini ungkapan yang dari hati Tuhan. Tuhan menyelami ada sesuatu di hati umat Tuhan itu ketika mereka sudah keluar dari kesesakan, keluar dari rumah perbudakan, tapi mereka masih lunak, masih lembek. Mereka tuh belum tegar, mereka tuh belum kokoh. Makanya jangan-jangan mereka menyesal. Menyesal apa? Coba lanjutkan ya. Apabila mereka menghadapi, halo, apakah Anda siap menyesal ketika tahun 2022 ini ada pertempuran dan peperangan? No. Sebaliknya, Tuhan akan mempersiapkan engkau dan saya menjadi pemenang. Katakan amin. Tepuk bawah kanan kirimu, katakan, engkau dan saya dipersiapkan Tuhan untuk selalu jadi pemenang. Jadi pemenang. Jadi pemenang. Saudara, saya pernah berkata, Goliat itu tidak ditetapkan untuk ditaklukkan oleh Saul, raja di Israel. Goliat tidak ditetapkan untuk ditaklukkan bahkan oleh kakak-kakaknya Daud yang lebih gagah, lebih besar, lebih terlatih berperang. Tapi Goliat justru ditetapkan untuk ditaklukkan oleh seorang yang masih kemerahan. Yang pada waktu itu Daud belum disebut sebagai raja. Daud belum disebut sebagai seorang panglima perang. Daud masih kemerah-merahan, hanya seorang gembala yang masih muda. Tetapi kenapa Daud mampu mengalahkan Goliat? Karena di waktu-waktu di belakang sebelumnya, Daud telah dilatih untuk tidak lari dari battleground-nya itu, dari area pertempurannya itu. Ketika seekor singa menerkam domba-dombanya, Alkitab justru berkata, dia tidak lari, dia tidak bersembunyi, tetapi Daud justru berlari mengejar singa itu dan menangkap janggutnya dan menikam dengan belatinya. Daud tahu apa yang namanya bertarung. Kekasih Tuhan, apa yang membedakan dengan seorang yang muda yang sebetulnya masih banyak kelemahannya dengan seorang raja Saul yang punya begitu banyak tentara, punya begitu banyak pasukan. Tapi Daud hanya punya ali-ali, pelempar batu. Saya percaya saudara, inilah tahun di mana Anda dengan sebegitu sederhananya bekal di tanganmu, Anda mampu berkemenangan. Katakan amin. Ya, sebegitu sederhananya bekal di tanganmu, Tuhan yang menyertaimu, yang membuat engkau berkemenangan. Saya lanjutkan dari 2 ayat ini saudara. Dikatakan sehingga mereka kembali ke Mesir. Kembali artinya apa? Menyerah untuk hidup di dalam kebenaran. Susah rasanya jadi orang percaya. Susah rasanya untuk hidup di dalam iman. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir dengan siap sedia berperang. Dalam terjemahan lain dikatakan umat Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju padang gurun, dipersenjatai seperti akan berperang. Saudara, kalau Anda bangun pagi seperti akan berpesta, Anda ngerti nggak konteksnya? Halo? Anda bangun pagi seperti mau liburan, ngerti nggak?
ininya tuh mindsetnya tuh beda. Jadi pertama persiapan kita tuh harus di mindset. Haleluya. Anak-anak muda, kalau kita tidak setting mindset kita akan mudah dikalahkan. Kita akan mudah berkata, aduh mau bisnis itu udah banyak. Mau bisnis kuliner itu udah banyak. Justru sebaliknya Anda harus bilang begini, justru karena udah banyak. Itu jadi peluang. Biarkan mereka ya duluan, kita ngikutin dan kita mengisi ruang di mana mereka tidak punya kelebihannya. Tergantung saudara. Sekali lagi Alkitab ini unik sebetulnya, menyampaikan kepada engkau dan saya betapa saudara, kalau engkau bangun pagi siap siap berperang. Tapi bang, om, peperangan apa aku nggak tahu. Di sini masalahnya. Kita tidak selalu akan betul-betul siap sampai saudara satu kesadaran, satu mindset kita kelola begitu rupa. Hari ini aku pasti berperang. Kenapa? Tidak ada kemuliaan bagi nama Tuhan yang begitu hebat tanpa Daud ditaklukkan melalui sebuah pertarungan, peperangan. Ketika sekian waktu kemudian Daud sebagai raja memimpin umatnya di sebuah tempat yang namanya kota Ziklag. Dibakar kota itu oleh musuh. Daud sudah terhimpit jiwanya karena diancam oleh umat, oleh tentara-tentaranya. Kenapa? Karena Daud adalah pemimpin yang dikatakan salah memberikan strategi. Daud, kenapa kau suruh kami keluar dari kota ini, gak ada yang jaga. Lihat sekarang, kota kita dihancurkan. Dan Daud dilempari batu. Tapi Daud, saudara, menarik. Dia meminta kepada Imam Abiatar untuk mengambilkan baju efod dan mulai menyembah. Mulai menyembah. Dan ketika dia mulai menyembah, hatinya itu yang koyak mulai menyatu lagi. Mulai menyatu. Mulai menyatu. Dia ingat bagaimana kesetiaan Tuhan. Dia ingat bagaimana Allah begitu murah. Dia ingat tahun-tahun di belakang di mana Tuhan tidak membiarkan dirinya. Itu yang membuat dia sampai ke tahta Allah dan berkata, Tuhan, akankah aku maju dan mengalahkan? Tuhan berkata, ya. Hari ini saudara, peperangan mau tidak mau akan kita lewati. Peperangan yang dimaksud itu adalah pergumulan-pergumulan hidup kita. Peperangan yang kita maksud itu ketika Anda siap memasuki ujian, tapi rasanya belum siap. Waktunya udah di depan, tapi Anda rasanya belum sepenuhnya siap untuk setiap soal yang Anda hadapi. Disitulah Anda tahu Tuhan tetap di pihakmu dalam ketidakberdayaanmu. Saudara, saya mau mundur kepada ayat 17. Dikatakan begini, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi baik, puji Tuhan. Ini yang Tuhan mau kita lihat. Hal pertama yang perlu kita persiapkan tadi, mindset. Yang kedua ternyata adalah ketetapan hati. Mindset bagus, tapi kalau hati mudah ragu, mudah galau, mudah kecewa, mudah patah, mudah bertanya-tanya dan selalu mengkalkulasi ulang, ya peluangnya lewat terus. Makanya kita perlu belajar yang namanya ketetapan hati. Mari lihat saudara, satu contoh yang kiranya ini menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa dari kitab Daniel pasal yang pertama. Daniel dicatat adalah seorang buangan, seorang asing di sebuah negeri Babel. Dan di sana tidak menyembah kepada Allah Israel. Dan Daniel menjadi tawanan. Tetapi ada sesuatu yang menarik di dalam pribadi Daniel. Mari kita akan lihat Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang pertama, Mas Adit boleh baca dari ayat yang ke-1 ya, dikatakan, silakan. Yang pertama, di istana Babel. Ya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ya.
Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Sebentar saudara, kalau Anda baca cerita ini dari sudut pandang politik, Anda tahu tidak ada harapan lagi buat Israel. Tidak ada harapan. Mereka sudah hancur-hancuran. Dari sudut agama, mereka sudah tidak punya rumah Allah, tempat beribadah. Perkakas-perkakasnya bahkan dibawa, semua dibawa. Itu sudah hancur saudara, sudah hancur. Dan tidak ada harapan. Tetapi ini berita yang menarik. Harapan itu tidak di luar. Harapan itu bukan karena sebuah cuaca cerah. Justru kalau Anda menuju pinggir pantai dan melihat ombak besar. Hari gini ombak besar pasti tsunami dong. Dan gak jadi dia liburan. Tapi kalau peselancar, justru ketika ombak besar datang, itu waktunya untuk menari. Anda pernah lihat peselancar itu? Justru ombak yang besar itu adalah momen yang ditunggu-tunggu. Saudara, saya berdoa tahun 2022 ini, engkau dan saya punya mentalitas yang seperti itu, saudara. Kesusahan itu bukan titik akhir di mana Anda tidak bergerak maju dan bertumbuh. Tapi sebaliknya, engkau mendekat kepada Tuhan dan ada kemurahan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupanmu. Dalam cerita ini saudara, Daniel mengalami situasi yang menurut saya tidak menguntungkan. Seberapa tidak menguntungkannya situasi kita. Tapi kuncinya nanti, Daniel itu punya satu unsur di dalam batinnya yang namanya ketetapan hati. Itu yang membuat dia tidak mau sama dengan orang-orang muda lainnya. Itu yang membuat Daniel menolak menyembah patung. Itu yang membuat Daniel hidup dengan cara yang berbeda dengan hidup cara bangsa-bangsa pada waktu itu ada. Dan itu yang membuat Daniel dikenan oleh Tuhan. Lanjutkan saudara. Iya. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Apa yang dititahkan oleh raja untuk mereka dididik, untuk mereka dibekali bahasa, tulisan. Terus dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja. Jadi Anda harus tahu, cerita ini menggambarkan Daniel itu hendak diubah. Bukan hanya pengetahuannya, pengertiannya, tapi cara hidupnya. Dari cara hidup yang saleh menjadi cara hidup yang duniawi. Ayat 7 saudara, ayat 6. Ayat yang ke-6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar. Coba, terus? Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Itu diberi nama saudara dengan nama-nama sekali lagi untuk merubah karakteristik mereka. Biarlah mereka tidak lagi ingat iman mereka. Tetapi memasuki ayat 8 dan 9. Ini yang luar biasa. Tanpa ketetapan hati, pengetahuan tentang iman tidak banyak berguna. Tanpa ketetapan hati, pengetahuan tentang doa tidak banyak memberi manfaat. Tanpa ketetapan hati, pengetahuan Anda tentang berpuasa tidak akan berdampak.
Tanpa ketetapan hati, talenta yang sebetulnya akan tumbuh subur, berkembang. Karena Anda tidak berketetapan hati, Anda berpikir talenta yang Tuhan berikan itu tidak berguna. Padahal kalau Anda berketetapan hati, mengembangkan talenta itu, waktunya akan tiba. Kita akan melihat hidupmu luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Coba saudara ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Ayat ini, ayat yang ke-8 dan 9 ya. Kalau di Alkitab saya, di tab saya ayat yang ke-8 dari kata Daniel berketetapan. Oke, ini ayat 8. Kita akan baca ya. Daniel 2:3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Sampai situ saja. Saudara, memiliki ketetapan hati itu tidak mudah loh. Apalagi di tengah-tengah pengaruh dan suasana yang sudah begitu rupa. Di mana-mana juga minum anggur, di mana-mana juga begitu, di mana-mana juga begitu, di mana-mana juga hidupnya enggak ada aturannya. Tapi Daniel berketetapan hati. Ketetapan hati adalah keputusan dirimu kepada Tuhanmu tentang hidupmu. Kalau kita tidak mengambil ketetapan hati yang kita tidak ambil, kita tidak pegang itu, saudara, akan tidak berharga sepertinya dalam hidup kita. Ayat 9 saudara menunjukkan. Kita baca 2-3. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada orang tidak mau mengambil sebuah ketetapan hati karena ada yang namanya selalu kompromi. Betul apa betul? Selalu kompromi. Alarmnya sih bangunnya jam 6. Tapi ada alarm yang namanya bertingkat. Kalau enggak bangun jam 6, ya jam 6.15 bunyi lagi alarmnya. Bunyi lagi jam 6:30. Tapi sayangnya itu tadi mindsetnya juga udah jadi salah. Kalau bunyi alarm pertama masih ada alarm kedua. Bunyi alarm kedua masih ada alarm ketiga. Makanya mindsetmu ubah, colek kanan kirimu, ubah mindsetmu. Haleluya. Hei, cowok-cowok ganteng yang sudah dewasa, satu hari Anda akan jadi bapak. Jangan pikir lajang terus. Mindsetmu harus rubah. Iya kan? Betul. Gadis-gadis yang sudah dewasa, yang sudah siap, satu hari Anda akan jadi istri, akan jadi ibu. Tidak akan terus lajang. Satu hari Anda harus tahu Anda berubah. Mindsetmu itu harus siap. Pemuda-pemudi, pelajar-pelajar, satu hari Anda akan jadi pekerja. Pekerja. Masih pelajar dibangunin orang tua dong. Bro, bangun, enggak bro. Mas, bang, bangun bang. Pok. Kurang kenceng pakai tepokan nyamuk yang ada listriknya. Pok. Bangun kan. Itu masalahnya di mindset, saudara, mindset. Dan kedua, ketetapan hati yang terlalu longgar, terlalu berkompromi. Saya bilang begini loh. Hari Sabtu bukan tidak boleh istirahat, liburan. Tapi latih justru hari Sabtu bangun sebagaimana adanya jam yang kau tetapkan. Jadi kalau engkau tidak mau bangun seperti yang kau tetapkan, jangan buat ketetapan. Contoh maksud saya, hari Sabtu jangan bikin alarm. Jadi Anda tidak bersalahan. Benar loh. Saya bilang begitu. Jadi buat apa Anda bikin alarm tapi Anda langgar sendiri? Buat apa Anda bikin statement tapi Anda langgar sendiri? Buat apa Anda nabung tapi Anda korek terus? Halo? Hei, nabungnya rajin, ngoreknya lebih rajin lagi. Olahraga sih, olahraga rajin ya kan.
Tapi kan Om, ini kan tahun baru, longgar dikit dong. Ya dikit longgarnya, jangan banyak. Tapi kan undangan. Kalau Om gimana sih? Ya hari Senin dilonggar, hari Selasa diikat. Hidup ini bukan untuk makanan, makanan untuk hidup. Tubuh ini bukan untuk makanan, makanan untuk tubuh. Hai, di mana mindsetmu? Makanya jangan semua makanan yang enak. Seperti tadi santapan raja itu, kau telan semua. Haleluya. Enggak muat di kanan, di kiri. Ya udah kanan kiri habis. Anda harus berotot. Bukannya di jasmani ini, tapi di jiwa. Itu makanya namanya ketetapan hati. Saya punya prinsip yang sederhana loh. Sederhana, kalau hari Sabtu Anda tidak mau bangun jam 6, jangan bikin alarm. Jangan. Kecuali Anda memang betul mau jam 6, mau hari Sabtu, mau hari Minggu, mau hari Senin, aku jam 6 bangun. Itu yang merusak hidup kita. Kenapa saudara? Itu yang membuat Tuhan tuh gak siap bawa. Kenapa? Karena mindsetnya terlalu longgar. Kemudian ketetapan hatinya selalu kompromi. Halo para pelayan Tuhan, bagaimana di tahun baru ini? Apa yang kau tetapkan dalam perjalananmu dalam pelayanan? Saudara jujur ya, saya gak berani berbicara panjang. Saya mau bangun apa yang saya mampu, saya bisa, hati saya terdorong. Itu dimulai dari ketetapan waktu. Sekali Anda membiasakan longgar dengan waktu, di mana Anda harus punya ketetapan, wah, itu akan membentuk dan membentuk. Makanya coba lihat saudara, ayat yang ke-8 ini menarik. Ini permulaan dari seorang yang menerima kasih karunia, seorang yang menerima hikmat, seorang yang diangkat terus jadi pemimpin di atas pemimpin. Haleluya. Jadi pemimpin di atas pemimpin. Jadi seorang yang berhikmat di atas orang-orang yang berhikmat. Di atas ahli-ahli nujum pada waktu itu. Daniel di puncaknya. Dan yang menarik adalah ketetapan hati itu adalah modal yang segalanya. Saya baca ayat 8. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Tidak menajiskan itu bukan dari pengetahuan, tapi dari ketetapan hati. Saudara, saya mau tutup dengan bagaimana Yesus sendiri membangun ketetapan hatinya. Mari kita akan lihat dalam kitab Matius, saudara. Ketika dia di Getsemani, itu sebuah perjuangan yang tidak mudah. Karena di sanalah dia bergulat, di sanalah dia berjuang. Di sanalah dia bertarung saudara dengan dirinya sendiri. Mari kita akan lihat dari Matius pasal yang ke-25 saudara. Sebentar. Pasal 26 ya. Matius pasal yang ke-26 ketika Yesus dengan sedih, dengan patah semangat, dan dia tahu murid-muridnya akan meninggalkan. Ini fakta loh. Makanya kalau Anda tidak kelola yang di dalam, fakta yang di luar itu akan menakutkan, sangat menakutkan. Makanya kita bersyukur saudara, oleh kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa offline, Anda boleh offline di sini. Di permulaan tahun ini, kita percaya kemurahan Tuhan yang menjaga kita. Ketetapan hati. Seberapa kuatnya Anda menolak, aku gak mau kompromi lagi. Untuk yang baik, kenapa perlu berkompromi? Untuk yang benar, kenapa perlu tawar-tawar ulang terus? Latih saudara, bangun, kuatkan. Adalah di antara orang-orang yang sama nilainya. Berjalan dengan orang-orang yang nilainya sama.
Mari lihat Matius pasal yang ke-26. Maka ayat 36, sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih, dan Yesus dalam jasad manusiawinya, dia sedih dan gentar. Coba lihat ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, cerita ini tidak berhenti di sini loh. Yang saya maksudkan adalah ada proses di mana Yesus berdoa lagi. Ada proses Yesus berdoa lagi. Lihat ayat 39-nya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya kan? Dia berdoa. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Kalau Anda mau teguh, latih berdoa. Gak ada cara lain. Karena Anda bisa komitmen, Anda bisa berketetapan hati itu karena kemurahan Tuhan. Karena campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Lihat saudara, ayat yang ke-44. Lalu ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ini pergumulan saudara. Ini battlegroundnya Yesus dalam tubuh manusianya. Tapi lihat saudara, sesudah itu ayat 45, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ayat 46, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Di ayat terakhir ini, itu tidak terjadi tiba-tiba. Ketika dia bangunlah, mari kita bergerak. Itu terjadi ketika Yesus berdoa. Sekiranya mungkin, lalukan cawan ini daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Mari kita bangkit berdiri.